Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pola hereditas meliputi hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Berikutnya kita akan dengarkan tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Kita lihat sama-sama ya presentasinya. Pola-pola hereditas. Hereditas itu maksudnya adalah sifat yang diturunkan dari induk ke anaknya. Genetika, itu pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nama bapak penemunya adalah Gregor Mendel. Dia meneliti kacang ercis yang nantinya mudah disilangkan dan warnanya cukup bervariasi. Hukum pewarisan sifat yang dia timbulkan atau munculkan adalah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi, pengertiannya adalah alel-alel akan berpisah secara bebas dari diploid menjadi haploid pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 2, perkawinan silang yang menyangkut 2 atau lebih pasangan sifat yang berbeda, maka pewarisan dari masing-masing pasangan faktor sifat-sifat tersebut adalah bebas sendiri-sendiri. Mendel melakukan uji kawin silang antara kacang ercis berbunga ungu dengan bunga putih atau dengan 2 atau lebih faktor pembawa sifat. Hukum Mendel 1. Ini masih biasa ya. Putih disilangkan dengan ungu. Putih itu genotipnya adalah P kecil, P kecil. Ungu genotipnya adalah P besar, P kecil. Lalu generasi pertamanya didapat P besar, P kecil, 1, kemudian 2 P besar, P kecil, tadi jadi berarti 3 P besar, P kecil, dan P besar, P kecil. Ini semuanya generasi F1-nya. Ungu, P besar, P kecil dikawinkan dengan P besar, P kecil. Generasi keduanya didapatlah seperti ini. P besar, P besar 1, P besar, P kecil 2, P kecil 1. Persilangan antara ercis bunga ungu dengan bunga putih menghasilkan keturunan bunga ungu, yaitu bunga ungunya 3/4 bagian dan sebagian lagi 1/4 bagian bunga putih. Hukum Mendel 2 itu menyangkut hukum Mendel yang di dalamnya terdapat 2 sifat. Jadi ini ada biji kuning dan bentuknya bulat, biji hijau dan bentuknya keriput. Y besar, R besar, R besar, itu gametnya adalah Y besar, R besar. Y kecil, R kecil, gametnya adalah Y kecil, R kecil. Lalu kamu kawinkan, anaknya didapat Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Kalau ini kita silangkan sesamanya, maka didapat 9/16 kuning, bulat, 3/16 hijau, bulat, 3/16 keriput kuning, dan 1/16 keriput hijau. 9:3:3:1 rasio genotipnya. Penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, ini penyimpangan semunya. Yang pertama ada interaksi beberapa pasang alel atau bahasa lainnya atavisme. Fenomena ini terdapat pada bentuk jengger ayam. Ada yang bentuknya single, ada yang bentuknya walnut, ada yang bentuknya pea, dan ada yang bentuknya rose.
Yang perlu kamu hafal atau yang kamu perlu cermati di sini adalah genotip untuk jengger ayamnya. Di sini ada R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, dan R kecil P kecil. Penyimpangan semu hukum Mendel ini contoh dari persilangan Rose dan P. Anaknya jadi walnut. Kemudian walnut kawin sama walnut, anaknya jadi seperti ini. Walnutnya ada berapa ini kalau bisa dihitung? 4, 5, 6, 7, 8, 9 walnut. Kemudian rose-nya 3, P-nya 3, dan singlenya 1. Kamu bisa cari sendiri ya di kertas buram kamu. Oke, ini ada soal. Coba nanti kamu kerjakan di rumah. Sekarang, epistasis dan hipostatis. Aktivitas saling mempengaruhi antar gen yang dominan diperlihatkan oleh peristiwa epistasis hipostasis, yaitu penutupan ekspresi satu gen oleh gen lain yang bukan alelnya. Jadi epi itu menutupi, hipo itu ditutupi. Contohnya pada persilangan gandum biji hitam dengan gandum biji kuning. Ini contohnya, dan kamu bisa lihat sendiri nanti rasio genotipnya atau rasio fenotipnya ada 12 hitam banding 3 kuning, 1 putih. Jadi 12 banding 3 banding 1. Oke, ini kamu kerjakan soal lagi. Ini juga. Dan sekarang yang ketiga ada polimeri. Polimeri merupakan peristiwa munculnya suatu sifat pada hasil persilangan heterozigot karena adanya pengaruh gen-gen lain. Hal ini disebabkan oleh adanya 2 atau lebih gen yang menempati lokus yang berbeda tetapi sifatnya sama. Persilangan biji merah dengan biji putih. Anaknya menjadi rasionya adalah merahnya 15, putihnya 1. Deskripsinya di sini makin banyak M besarnya, warna merah makin kuat. Terdapat 4 variasi untuk warna merah, yaitu merah tua itu M-nya ada 4, merah sedang M-nya ada 3, merah muda MM besar 2 kali, dan merah muda sekali itu 1 M besarnya. Untuk warna putih, semuanya berupa M kecil, sehingga seluruhnya terdapat 5 variasi. Kriptomeri, yang keempat, peristiwa munculnya sifat tersembunyi suatu induk pada keturunannya, jika gen dominannya berkumpul bersama-sama. Berkumpulnya gen dominan tersebut akan membentuk sifat lain sehingga mirip atavisme. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa kriptomeri sama dengan atavisme. Contoh persilangannya, galur murni Linaria marokana merah dengan warna putih. Warna Linaria marokana ditentukan oleh pigmen hemosianin dan sifat keasaman plasma. Pigmen hemosianin akan berwarna merah jika plasmanya asam dan warna ungu jika plasmanya basah. Warna ungu akan muncul jika gen A berinteraksi dengan gen B besar. Jadi A dan B besar jika ketemu warnanya jadi ungu. A besar, B besar, B besar, A kecil, B besar, menikah atau kawin menghasilkan anak. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dikawinkan sesamanya, maka anaknya menjadi 9 ungu, 3 merah, dan 4 putih. Kalau A besar itu pigmen antosianin, A kecil menghambat munculnya warna, B besar sitoplasmanya basah, B kecil sitoplasmanya asam.
Yang terakhir ada gen komplementer. Komplementer ini interaksi gen yang saling melengkapi. Jika salah satu gen tidak ada, sifat yang muncul tidak sempurna. Fenomena ini pertama kali disampaikan oleh Bapak Bateson dan Panet saat mengamati jenis kacang Lathyrus orodatus. Persilangan komplementer putih dengan putih, anaknya tiba-tiba jadi ungu. Ungunya disilangkan kembali, maka ungunya 9, putihnya 7. Terdapat 2 gen yang saling berinteraksi dalam memunculkan pigmen bunga. Gen C besar membentuk pigmen warna, C kecil tidak membentuk pigmen warna. P besar membentuk enzim pengaktif, sementara P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Tautan gen terjadi akibat gen-gen yang terletak pada lokus yang berdekatan saat proses pembentukan gamet saling berikatan. Gambar di samping menunjukkan sepasang kromosom homolog. Gen A bertautan dengan gen B besar, C besar, D besar, dan E besar. Demikian juga alelnya, yaitu gen A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, dan E kecil saling bertautan. Tautan seks. Tautan seks adalah peristiwa terdapatnya gen dalam kromosom kelamin karena kromosom X lebih panjang dari kromosom Y, jumlah gen yang terpaut kromosom X lebih banyak daripada gen yang terpaut kromosom Y. Gen warna mata pada Drosophila melanogaster membuat warna mata merah lebih dominan daripada putih. Manusia itu pautan seksnya, gen dominannya itu gigi coklat dan hipertrikosis. Kalau yang resesif, contohnya pada hemofilia, buta warna, dan anodontia. Pindah silang. Merupakan pisah dan pertukaran bagian kromatid dari sepasang kromosom homolog menghasilkan kombinasi baru. Lengannya mengalami pindah silang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang ada temperatur, umur, zat kimia, sinar X, dan jarak antar gen. Untuk rumus nilai pindah silang adalah jumlah tipe rekombinasi per jumlah total keturunan kali 100%. Ini bisa kamu cari nanti untuk mencari nilai pindah silangnya. Determinasi seks itu terjadi pada kelamin berdasarkan kromosom di dalam sel. Contohnya pada lalat XX dan XY, kalau pada serangga XX dan X0, ZZ dan ZW itu kupu-kupu dan ikan. Determinasi seks pada manusia seperti ini gambarnya. Untuk rumus 44 tambah XX itu perempuan, dan 44 tambah XY itu laki-laki. Itu pada ayam, pada serangga, pada lebah, itu jumlah kromosomnya. Pedigree. Pedigree ini adalah peta silsilah makhluk hidup yang terdiri atas beberapa generasi, sehingga kita dapat mengetahui riwayat kondisi kesehatan keluarga dalam silsilah keluarga tersebut. Nah, seperti ini, Ratu Victoria menikah dengan Albert. Ratu Victoria itu wanita carrier, Albertnya adalah pria normal, menghasilkan keturunan sampai ke bawah, ada yang hemofilia, ada yang normal, ada yang meninggal di usia 4 tahun, ada juga yang meninggal saat usia 20 tahun, meninggal saat bayi, dan perdarahan. Jadi ini ada silsilah dari keluarga Ratu Victoria di Inggris. Ini contoh-contoh penyakit yang diturunkan melalui autosom atau sel tubuh. Ada albino, kemudian ada gangguan mental,
Nah, kemudian ada brachidaktili, ini jari-jari pendek. Kemudian ada sickle cell anemia, sel darah merahnya berbentuk bulan sabit, sehingga daya ikat oksigennya lebih sedikit. Kemudian ada thalassemia, ada buta warna, kemudian ada, kita lihat lagi, ini buta warna, pewarisan sifat buta warnanya bagaimana. Jika ayah buta warna akan mewariskan pada seluruh anak perempuannya. Jika ibu yang buta warna melahirkan anak laki-laki yang seluruhnya buta warna. Begitu ya. Kemudian ada hemofilia. Hemofilia, penyakit yang darah sulit membeku sehingga terus keluar memancar jika terjadi luka. Oke, ini kemungkinan-kemungkinan terjadinya hemofilia. Dan sistem AB0 pada golongan darah manusia. Dan ini sistem resus. Jika di dalam sel darah merahnya ditemukan antigen resus, kita akan mengalami golongan resus positif. Jika di sel darah merahnya tidak ditemukan resus, maka resusnya menjadi negatif. Dan ini ada kelainan jika dilihat seorang ibu bergolongan resus negatif, jika mengandung embrio resus negatif tidak akan mengalami gangguan apapun dan lahir dengan selamat. Akan tetapi jika mengandung embrio resus positif, kemungkinan kandungan pertama akan lahir dengan selamat. Setelah bayi ini lahir, dalam rahim ibu kemungkinan akan tertinggal antigen resus, sehingga dalam tubuh ibu akan terbentuk zat antiresus. Zat ini akan terus mengalami peningkatan, sehingga jika ibu mengandung anak kedua yang bergolongan resus positif, maka anak tersebut akan mengalami penyakit anemia berat yang disebut eritroblastosis fetalis. Jadi anaknya akan mengalami penyakit anemia berat, biasanya akan mengalami kematian. Jika ingin menghindari penyakit atau kelainan menurun, dapat dilakukan dengan cara kita menghindari perkawinan antar sesama keluarga yang masih dekat hubungan darahnya. Sedapat mungkin janganlah mengawini orang-orang yang sakit jiwa, gangguan mental, idiot, debil, atau imbisil, dan kenali silsilah keluarga calon pasangan. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.